Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan 20 penyakit lisan yang perlu kita perhatikan agar lisan kita ini tidak membahayakan kita sendiri, membahayakan kehidupan kita di dunia dan membahayakan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. 20 penyakit lisan akan saya bacakan saja, apa saja 20 itu tanpa keterangan. Mungkin suatu saat kan kita kaji sama-sama tentang penyakit lisan ini lebih detail. Saya ambil dari buku Al-Mursyid Al-Amin ila Mau'izatil Mu'minin Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang diringkas, ada ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas sendiri oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ini beliau mengatakan bahwa penyakit lisan ini dari yang al-akhaf, ya, yang paling ringan, kemudian terus sampai yang 20 adalah yang paling tinggi bahayanya dan mudaratnya. Pertama adalah al-kalam fima la ya'nik. Mengatakan sesuatu yang sebenarnya kau tidak perlu terlibat dalam hal ini, atau sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu. Yang kedua adalah fudul kalam. Berkata-kata tapi tidak pas, ya. Kata yang berlebih, yang luber, ya. Kata-kata yang sebenarnya sudah batasan tertentu sudah selesai, tapi dia masih berucap, sehingga ucapan yang lebih itu tidak memiliki makna lagi. Yang ketiga, al-khawdu fil batil ma'asi. Kata-kata yang lidah ini hanya berbincang tentang maksiat dan kebatilan. Yang keempat, al-mira' wal mujadalah fi dzikri mahdhuratin sabaqa wujuduha wa yudabbir fi tawassul ilaiha. Apa namanya? Banyak berdebat, kemudian mengatakan hal-hal yang sudah lewat. Yang kelima, al-khusumah. Mengatakan perkataan yang penuh permusuhan. Yang keenam, at-tasyadduq fil kalam bitakallufis saja' wa tasannufi. Berkata dengan perkataan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, yang ori gitu. Yang KW, ya, bukan original. Apa yang dikatakan itu dibuat-buat, dibikin saja yang indah, dipoles-poles dan seterusnya. Yang ketujuh adalah as-sabbu wal fahsh wa bada'atil lisan. Sering mengumpat, kemudian mengatakan kata-kata yang kotor dan keji. Yang ke-8, al-la'n, melaknat. Melaknat apa saja? Melaknat hewan, melaknat pepohonan, bahkan melaknat insan, manusia. Yang 9, kata beliau, al-ghina wasya'r. Banyak hanya melakukan lagu-lagu gila, dan banyak mengungkapkan kata syair-syair yang tidak bermanfaat. Yang ke-10, al-mizah, overdosis dalam bercanda. Terlalu banyak canda itu seringkali menjurus pada pertengkaran, pada perselisihan. Yang ke-11, al-sukhriyah wal istihza, merendahkan orang lain, mengejek, dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Yang ke-12, ifsya'us sirri.
mengumbar rahasia-rahasia yang seharusnya dirahasiakan melalui lisannya. Kemudian yang ke-13, al-wa'dul kadzib, janji dusta. Berucap sesuatu tapi dia tidak pernah memenuhinya. Yang ke-14, al-kadzib fil qawli wal yamin, dusta dalam ucapan juga dalam bersumpah. Al-afatul khamisata asyarata al-ghaibah atau al-ghibah. Ghibah, banyak bergunjing atau banyak menggunjing. Ke-16 adalah an-namimah, sering mengadu domba. Ya. Bukan domba yang diadu, tapi mengadu satu orang dengan orang lain dengan perkataan kesana dia bilang A, kedua bilang sini, kemudian si A mengatakan anut tangkau, kemudian seterusnya, sehingga orang ini menjadi laksana domba diadu dengan sangat mudah. Kemudian biasta asyrata kalamu dzillisain, mengatakan apa istilahnya, dzulwajain. Kalau kepada seorang yang mengatakan sesuatu, pada seorang lain mengatakan sesuatu yang lain. Kalau yang tadi itu namimah itu membikin orang lain membikin orang lain teradu domba gara-gara menjadi provokator lah kalau dalam bahasa kita. Tapi kalau ini dia wajahnya dua gitu. Hanya pengen mendapat di alam dari sana, kemudian di alam dari sini. Ini disebut dengan zul wajhain. Dia tidak komen dan tidak konsis dalam perkataannya. Kemudian as-saminata asyarata al-madh. Orang yang banyak memuji orang lain dengan pujian yang overload, pujian yang overdosis gitu, yang tidak sebatasnya untuk dia katakan. Hanya karena ingin menjual wajahnya. Dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang para penjilat. Orang-orang penjilat itu biasanya banyak memuji orang lain, sehingga kemudian dia dianggap baik oleh yang dipuji itu, padahal dia lagi merontokkan martabatnya sendiri. Kemudian al-afatu at-tasi'ata asyarata fil ghaflah an daqaiqil khata. Dia lalai terhadap detail kesalahan yang dilakukan pada saat terlepasnya kalam, ucapannya itu kadang-kala tidak kontekstual, kadang-kala ngelantur, kadang-kala yang tidak perlu dikatakan dia katakan. Apalagi kata beliau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di sifat-sifatnya. Yang terakhir adalah, ini paling berat kata beliau, yang ke-20, su'alul awam an sifatillahi ta'ala. Pertanyaan orang awam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa an kalamihi, dan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, aqdimatun hiya aw haditsatun hiya. Apakah ini termasuk qadim ataupun hadis? Saya tidak akan ulangi apa yang saya sampaikan ya. Ada 20 hal yang menjadikan penyakit lidah ini menjadi berdosa tatkala kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa meliharanya dengan sebaik-baiknya. Dari buku Al-Mursyid Al-Amin ila Mau'izatil Mu'minin, Mukhtasar Ihya'i Ulumiddin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.